أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar karangan dari beberapa ulama. Kita telah sampai pada bab yang kelima. Bab yang kelima, pembahasan tentang al-wudu, pembahasan tentang wudu, dan pembahasan ini terbagi kepada 8 masalah. Baik. Masalah yang pertama yang akan kita bahas pada tema ini adalah definisi dan hukum wudu. Definisi wudu disebutkan oleh para ulama adalah isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ah. Menggunakan air untuk 4 anggota tubuh. Apa keempat anggota tubuh itu? Wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, lalu yang terakhir adalah kaki. Nah, ini adalah 4 anggota wudu yang perlu diperhatikan dengan sifat-sifat yang telah dikhususkan dalam syariat kita. Jadi tidak sembarangan air digunakan itu bukan hanya sekedar disiramkan begitu saja, tapi ada kekhususan-kekhususan yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Dan ini bagian daripada ibadah. Ingat, bagian daripada ibadah. Jadi inilah yang membedakan antara orang yang ingin mendinginkan wajahnya, badannya dengan orang yang berwudu adalah niatnya itu. Baik. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib kata para ulama bagi orang yang sedang berhadas apabila dia ingin solat. Jadi wajib hukumnya berwudu itu kapan? Ketika seseorang sedang berhadas kemudian dia ingin mengerjakan solat. Atau yang semisal dengan hukum solat. Yang semisal dengan hukum solat seperti tawaf, seperti menyentuh mushaf. Nah, ini adalah sama seperti hukum solat yang seseorang itu berkewajiban untuk berwudu. Baik, masalah yang kedua. Kita masuk pada masalah kedua, dalil yang mewajibkan wudu itu dan kepada siapa diwajibkan dan kapan diwajibkannya. Baik. Masalah yang kedua apa? Masalah yang kedua, dalil yang mewajibkan wudu, kepada siapa diwajibkan dan kapan diwajibkan. Baik, kita masuk kepada yang pertama dulu, dalil yang mewajibkan wudu. Tentunya dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian ingin mendirikan solat, mengerjakan solat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai siku, basuh kedua tangan sampai siku. Lalu yang ketiga, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu kemudian basuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat tanpa wudu, tanpa bersuci. Begitu juga Allah tidak menerima sedekah yang dikeluarkan dari harta korupsi, dari harta yang dihasilkan dengan cara curang. Banyak sekali hadis dan dalil yang menjelaskan tentang wajibnya berwudu ini. Bahkan para ulama menjelaskan ini adalah merupakan kesepakatan, ijma'. Sepakat para ulama bahwa salat tidak sah tanpa berwudu. Baik,
Kepada siapa diwajibkan wudu ini? Para ulama menyebutkan kepada muslim baligh akal. Jadi dia seorang muslim yang baligh. Baligh itu berarti sudah mimpi basah bagi laki-laki. Perempuan mungkin haid, sudah masuk masa haidnya, berarti dia sudah baligh. Kemudian dia tentunya berakal sehat. Ada orang yang sudah sampai usia baligh, mungkin dia gila atau dia sakit, koma selama berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ini berarti dia tidak termasuk orang yang dibebankan wajibnya berwudu. Nah, muslim baligh berakal ketika mereka mau sholat, ketika mereka ingin mengerjakan sholat atau yang semisal dengan hukum sholat tadi, yang mewajibkan dia berwudu seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Baik. Yang berikutnya adalah kapan diwajibkan? Tentunya ketika masuk waktu sholat. Kapan diwajibkan berwudu? Ketika masuk waktu sholat. Ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, azan zuhur. Berarti di saat itulah kita wajib berwudu. Atau dia tidak terikat dengan waktu seperti sholat, tapi terikat dengan pelaksanaan. Kapan kita melaksanakan tawaf itu? Nah, ketika itulah kita wajib berwudu. Kapan kita ingin menyentuh mushaf? Nah, ketika itulah diwajibkan untuk berwudu. Baik, barakallahu fiik. Baik, masalah yang ketiga. Sekarang masalah yang ketiga, syarat sahnya wudu. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka wudunya tidak sah. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, Islam, akal, tamyiz. Ini satu paket ya. Islam, dia muslim, akil, dia berakal, kemudian tamyiz. Tamyiz itu usia anak-anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tamyiz itu beda dengan baligh. Kalau baligh berarti dia sudah sampai usia hampir mau dewasa gitu. Jadi sudah sampai pada usia di mana dia sudah dibebankan syariat. Dia mimpi basah bagi laki-laki, perempuan mungkin sudah tiba masa haidnya. Nah, kalau ini tamyiz bukan, beda lagi dengan baligh. Tamyiz ini ya usia anak-anak 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun yang sudah bisa membedakan api itu panas, ini adalah sesuatu yang membahayakan, ini sesuatu yang tidak membahayakan. Nah, usia seperti ini adalah di mana menjadi syarat sahnya wudhu seseorang. Artinya kalau ada anak-anak yang usia 2 tahun, 3 tahun berwudhu, ya terserah, tidak ada masalah, silahkan berwudhu. Tapi itu tidak merupakan syarat. Andai kata dia berwudhu, ya tetap saja dia tidak sah wudhunya. Tapi kita tetap mengajarkan mereka untuk tetap berwudhu gitu. Baik. Yang pertama tadi apa? Islam, dia seorang muslim, akal, dia berakal, akil, tamyiz, yaitu mumayyiz, orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Maka tidak sah wudhu orang kafir. Orang kafir misalnya mau dia berwudhu, ya tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhu orang gila. Tidak sah wudhu anak-anak yang usia 2 tahun, 3 tahun gitu. Karena usia itu adalah usia di mana kita hanya sekedar mengajarkan saja. Baik. Yang kedua, berniat. Syarat sah wudhu yang kedua adalah berniat. Innamal a'malu binniyat. Ini yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan seseorang. Ada orang kebiasaannya sedang panas, gerah, dia nyiram-nyiram mukanya. Siram mukanya, basahin kepalanya, disiram kepalanya. Untuk apa? Untuk mendinginkan badannya. Nah, wudhu hampir sama seperti itu, tapi yang membedakannya adalah niat. Makanya perlu berniat. Namun yang perlu digarisbawahi, tidak disyariatkan berniat itu dengan dilafazkan. Atau tidak disyaratkan niat itu dengan lafaz tertentu. Misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Tidak mesti seperti itu. Tidak ada lafaz doa, lafaz niat wudu itu tidak ada ketentuannya harus seperti itu. Dan juga tidak disyariatkan dilafazkan nawaitu gitu. Ya sudah, kita cukup dalam hati saja, saya berniat berwudu sudah cukup. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, al-ma'ut tahur. Air yang kita gunakan untuk berwudu itu suci. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci dan bisa mensucikan. Kita sudah jelaskan itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah izalatu ma yamna'u
izalatu ma yumna'u wusulul ma'i ilal basyarah, menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu dihilangkan. Ada sesuatu yang menghalangi air itu untuk sampai ke kulit kita. Biasanya kalau tukang bangunan yang sedang ngecat, misalnya catnya itu berlumuran di tangannya, nah itu dibersihkan dulu. Bersihkan. Atau perempuan misalnya, perempuan itu kan biasa berhias dengan ngecat kuku. Ada cat kuku, dicat kukunya. Beda dengan di henna ya, henna, hinai. Nah, itu tidak sama seperti mengecat kuku, karena benda henna itu kan sudah melengket dengan kukunya. Kalau ini dia nempel gitu, nempel di atas kukunya, cat itu bisa dicat. Nah, itu harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Baik, yang berikutnya syarat sah wudu yang berikutnya istijmar, yaitu istinja ketika seseorang itu keluar ketika dia buang air kecil atau buang air besar, ya dia harus beristinja atau istijmar. Kemudian yang berikutnya al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Berkesinambungan. Berkesinambungan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya itu jangan terpaut lama. Jadi ketika basuh wajah, nah antara wajah dengan tangan itu, nah itu spasinya itu jangan terlalu lama sekali. Jangan sampai makan dulu nanti baru dilanjutkan tangannya. Tidak. Jadi dia harus mualah. Mualah itu berkesinambungan, berkelanjutan. Baik, yang berikutnya adalah tertib. Tertib itu ya berurutan. Wajah dulu, tangan, jangan kaki dulu baru wajah. Itu berarti tidak terpenuhi. Baik. Yang terakhir adalah ghuslul jami'il a'dha'il wajib ghuslaha. Jadi ghuslu jami'il a'dha'il wajib, mencuci seluruh anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Ya, kita akan sebutkan apa saja anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Jadi anggota wudu yang wajib dicuci, yang dibasuh itu apa saja? Ini akan dibahas pada masalah yang keempat. Baik, apa itu masalah yang keempat? Masalah yang keempat furuduhu, yaitu hal-hal yang wajib. Apa saja hal-hal yang wajib untuk dibasuh pada anggota wudu? Baik, yang pertama ada 6 ya. Disebutkan oleh para ulama ada 6. Yang pertama ghuslul wajhi bikamilihi. Baik, wajib wudu yang pertama, wajib wudu yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi, membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh wajah. Dari mana sampai mana wajah itu? Dijelaskan oleh para ulama, wajah itu adalah seseorang bermuwajahah ketika bertemu, kan saling bermuwajahah itu, saling berhadap-hadapan. Nah, seseorang ketika berhadapan dengan temannya, pasti dia akan melihat bagian depan wajahnya. Nah, bagian depan wajah yang terlihat inilah yang dikatakan wajah. Bisa dipahami? Kami ulangi. Jadi wajah itu ma yahsulul muwajahah, sesuatu yang tampak ketika seseorang berhadapan. Nih, si A dengan si B sedang berhadapan. Nah, si A ini kan akan melihat si B, wajah si B itu. Nah, apa saja yang terlihat oleh si B itu dari wajah A inilah disebut dengan wajah. Berarti kalau saya berhadapan misalnya, saya akan terlihat kening teman saya sampai di sininya, sampai sininya. Nah, inilah disebut dengan wajah. Keseluruhan inilah yang harus dibasuh di saat berwudu. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa madmadah, kumur-kumur, wal istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung. Ini adalah bagian wajah. Bagian dari wajah. Jadi kumur-kumur sekaligus menghirup air, memasukkan air ke hidung, itu adalah satu paket dengan membasuh wajah tadi. Karena kata para ulama, hidung dan mulut itu kan bagian daripada wajah. Hidung dan mulut adalah bagian daripada wajah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini wajib yang kedua di dalam berwudu, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini, mengusap seluruh kepala
Ingat, seluruh kepala bersamaan dengan dua telinga. Ini yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Mengusap, bukan membasuh. Beda mengusap dengan membasuh. Kalau tadi wajah membasuh, tangan membasuh, kepala mengusap. Apa perbedaannya? Kalau membasuh berarti ada air yang mengalir di wajah kita. Ambil air, kemudian air itu mengalir di wajah kita. Kalau mengusap itu tidak perlu airnya sampai mengalir, bahkan mungkin sampai basah kuyup rambutnya. Jadi ambil air yang sudah tertampung di tangan tadi, kalau misalnya banyak ya sudah tumpahkan. Jadi air yang lengket di tangan inilah yang diusapkan ke rambut kita, ke kepala kita, sekaligus telinga. Jadi dicontohkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh para sahabat, disebutkan bahwa Rasulullah SAW di saat mengusap kepala itu dimulai dari ubun-ubunnya, tempat tumbuhnya rambut, sampai ke tengkuk beliau. Kemudian beliau balik lagi dari tengkuk sampai ke tempat tumbuhnya rambut di depan sini. Lalu kemudian sekaligus telinga. Beliau mengusap telinga beliau. Baik, ini yang ketiga. Jadi telinga itu sekali lagi bagian daripada kepala. Telinga bagian daripada kepala, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan al-udunani minar ra'si. Dua telinga itu adalah bagian daripada kepala. Jadi satu paket. Yang keempat, ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang keempat. Yang kelima, tertib. Tertib itu ya berurutan. Dan ini yang diriwayatkan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW berwudu. Tidak ada satupun sahabat yang menjelaskan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah tidak berurutan dalam berwudu. Misalnya basuh kaki dulu, tangan dulu, kemudian wajah. Artinya sembarangan gitu, tidak ada urutannya. Nah, ini adalah bagian dari hal yang wajib. Wajib bagi seseorang itu berurutan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh seseorang itu berwudu dalam kondisi tidak berurutan, tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah wajib hukumnya berurutan di saat berwudu. Baik, yang keenam adalah al-muwalah. Ini tadi sudah kita jelaskan. Al-muwalah itu adalah berkesinambungan, berkelanjutan. Ketika seorang membasuh satu anggota wudu berpindah ke anggota yang lainnya, nah itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Kenapa? Karena pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW melihat seorang sahabat selesai berwudu. Sahabat ini selesai berwudu, tapi Rasulullah SAW masih melihat di kaki dekat tumitnya sahabat itu ada sebesar koin ini belum terbasahi oleh air. Jadi ada sebagian anggota wudu sahabat ini dilihat oleh Rasulullah yang belum terkena air, ya sekitar seginilah. Sekitar sebesar ini. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi wudunya. Lihat, apa kata Rasulullah? Ulangi wudumu. Kata ulangi wudu ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa seseorang itu ketika berwudu harus mualah, berkesinambungan. Andai kata berkesinambungan ini bukanlah suatu hal yang wajib dalam berwudu, Rasul pasti akan memerintahkan itu tumitmu, itu sebahagian dari kakimu belum teraliri air. Nah, kamu basuh lagi kakimu itu yang tidak terkena air. Lihat, beda bahasanya. Rasul SAW tidak mengatakan itu, tapi Rasulullah mengatakan ulangi wudumu. Baik. Masalah yang kelima. Masalah kelima dari bab ini yaitu sunnah-sunnah wudu. Apa saja hal-hal yang disunnahkan. Berarti kalau sunnah ini apa? Dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dalam berwudu misalnya dikerjakan alhamdulillah bagus, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau perkara ini ditinggalkan, tidak dikerjakan, berarti tidak berdosa. Baik. Apa perkara tersebut? Perkara-perkara sunnah dalam wudu. Yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi, membaca bismillah. Cukup membaca bismillah saja. Bismillah, udah cukup. Ada sebagian ulama yang mewajibkan, tapi di dalam kitab ini disebutkan bahwa tasmiyah itu, membaca bismillah itu adalah perkara yang sunnah. Yang kedua, perkara yang sunnah yang kedua di saat wudu adalah as-siwak, bersiwak.
sebelum berwudu bersihkan dulu gigi. Nah, itu perkara yang sunnah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku pastikan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Baik, yang ketiga, ghaslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Membasuh kedua tangan 3 kali ketika awal berwudu. Jadi awal wudu sebelum kita berwudu, nah itu yang pertama sekali kita lakukan selain baca bismillah, bersiwak, kemudian kita membasuh kedua telapak. Ini telapak tangan kita. Nah, itu dibasuh dulu. Ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kecuali kata para ulama, sebahagian ulama mengatakan wajib tatkala seseorang itu berada pada istirahat yang panjang. Istirahat yang panjang itu tidur yang lelap di malam hari, bangun di subuh hari. Nah, itu kan dia nggak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya ini nginap. Kalau kita dalam kondisi tidur kan kita nggak tahu tangan kita ini megang apa, nyentuh apa, di mana dia nginapnya waktu malam itu, dia megang apa saja, itu kan nggak tahu. Maka dalam kondisi seperti ini kata para ulama membasuh tangan itu wajib sebelum berwudu. Tapi kalau dalam kondisi kita sadar seperti saat ini, kita sadar tangan kita ini menyentuh apa saja, tidak ada perkara-perkara yang najis yang disentuh, tidak ada perkara-perkara yang kotor yang disentuh, ya kalau dia langsung berwudu tidak masalah. Tapi sunnahnya dia tetap membasuh kedua telapak tangannya. Baik, yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsaq li ghairi shaim. Al-mubalaghah yaitu bersungguh-sungguh di saat kita kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu bersungguh-sungguh. Ambil air, kemudian semua bagian mulut itu betul-betul tersentuh oleh air yang kita kumur-kumur. Dan juga bersungguh-sungguh tatkala memasukkan air ke hidung. Disebut dengan al-istinsaq. Jadi betul-betul dihirup. Kecuali ketika kita puasa, kecuali kondisi puasa, karena Rasulullah SAW mengecualikan perkara ini bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa, dia sekedarnya saja, kumur-kumur juga sekedarnya, kemudian untuk menghirup air ke hidung juga sekedarnya saja. Jangan bersungguh-sungguh, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan itu boleh kapan? Tatkala kita sedang tidak berpuasa. Baik, yang kelima, sunnah di saat berwudu yang kelima adalah ad-dalku. Ad-dalku itu nih, apa namanya nih? Menggosok-gosok. Menggosok-gosok. Kita basuh wajah nih. Wajah. Jadi kita gosok-gosok lagi. Tangan, ambil air di tangan. Jadi kita gosok-gosok lagi gini. Nah, kita gosok-gosok gini. Nah, ini sunnah. Tapi kalau nggak digosok-gosok boleh. Dihidupkan keran, gini-gini aja. Sah wudunya sah. Tapi dia tidak mendapatkan yang sunnah, yaitu menggosok-gosok bagian anggota tubuhnya, anggota wudunya. Baik, yang keenam, sunnah yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini warijlaini. Mendahului yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kedua kaki. Jadi ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki itu sunnahnya adalah dahului yang kanan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa yu'jibuhu at-tayammun. Kata para sahabat, Rasulullah SAW itu sangat menyukai mendahului hal yang kanan. Termasuk dalam perkara wudu, dalam perkara menyisir rambut. Rasulullah dalam menyisir rambut beliau dahului yang kanan. Baru nanti ke kiri. Begitu juga ketika pakai sendal, pakai sepatu, Rasulullah sangat senang mendahului hal yang kanan pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia. Baik, yang ketujuh, at-taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini warijlaini wal wajibu marratan wahidah wa yustahabbu thalathan. Kata para ulama, yang ketujuh, perkara yang sunnah di saat berwudu adalah mengulanginya 3 kali pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Ingat, pada apa saja? Wajah, kedua tangan, kedua kaki. Kepala, khusus kepala, para ulama mengatakan cukup 1 kali saja. Kepala diusap, balik lagi ke depan, kemudian telinga itu cukup 1 kali.
Nah, 3 kali itu hukumnya sunnah pada wajah. Wajah itu termasuk berarti kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Kemudian tangan 3 kali, kaki 3 kali. Boleh sekali, boleh. Itu hukumnya wajib. Misalnya basuh wajah. Cuma 1 kali saja. Bolehkah? Boleh, tidak mengapa. Nah, hukumnya 1 kali membasuh wajah itu wajib. 3 kali hukumnya sunnah. Baik. Yang ke-8, adz-dzikrul waridu ba'dal wudu'. Yaitu membaca doa setelah berwudu. Ini sunnah. Yang ke-8 adalah membaca doa setelah berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul." Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian menyempurna wudunya. Setelah selesai wudunya dia berucap, dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah." Kecuali kata Rasulullah, bagi orang tersebut akan Allah bukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Artinya sunnah yang terakhir ini di saat berwudu adalah membaca doa selesai wudu. Banyak, ada beberapa versi doa setelah selesai berwudu. Ada cuma sekedar baca syahadatain saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Ada lagi dalam riwayat yang lain menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa boleh juga dibaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terserah pilih yang mana saja. Yang penting ada sunnah-sunnah wudu yang kita baca. Baik. Masalah yang ke-6. Masalah yang ke-6. Apa masalah yang ke-6 ini? Masalah yang ke-6 adalah pembatal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Kita ringkas ya. Ringkas. Yang membatalkan wudu ada 6. Sebutkan ada 6 di sini. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilaini. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan di sini maksudnya adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Disebut dengan qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Nah, ketika ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini, maka ini dapat membatalkan wudu. Seperti kencing, seperti buang air kotoran misalnya, mani, madhi, darah istihadhah, atau mungkin kentut. Ini kan juga keluar dari dubur misalnya. Walaupun dia tidak terlihat sesuatu yang keluar itu, tapi dia ada dan terasa keluarnya. Bahkan mungkin dia tidak bersuara tapi ada baunya. Tidak ada baunya, terkadang ada suaranya. Itu dapat membatalkan wudu karena dia bagian daripada sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini. Baik. Yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis. Ada najis yang keluar dari anggota badan kita. Misalnya najis itu walaupun diperselisihkan oleh para ulama adalah muntah misalnya, keluar muntah. Atau darah yang banyak. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa darah itu adalah najis. Nah, ketika darah yang keluar itu banyak sekali, muntah juga keluar itu bukan hanya sekedar sedikit tapi banyak, maka sebagian para ulama di dalam kitab ini menjelaskan bahwa itu dapat membatalkan wudu. Kecuali dia sedikit muntah sedikit doang gitu. Keluar darah tapi sedikit, misalnya darah bekas jerawat atau apa gitu. Itu tidak sampai membatalkan wudu. Baik, yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi'irma'in au naumin. Yang ketiga yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal berarti apa? Gila atau
taghtiyatuhu bi irma'in, atau akal itu tertutup. Tertutup dia tidak berfungsi. Dia tidak gila. Tertutupnya itu bisa jadi karena pingsan misalnya, atau bisa juga karena tidur. Nah, ini kan berarti tertutup ingatannya, tertutup akalnya. Maka itu dapat membatalkan wudu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan tidur. Kalau gila, pingsan, kemudian apalagi mabuk, tertutup akal karena minum minuman keras, mabuk, ini sepakat para ulama mengatakan ini adalah hal yang membatalkan wudu. Tapi terkait dengan tertutupnya akal karena tidur, ini masih ada perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam masalah ini, jika tidurnya nyenyak dapat membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya itu tidak sampai nyenyak, artinya dia masih sadar sesuatu yang terjadi di sekitarnya, maka ini dikatakan tidurnya tidak nyenyak. Wudunya tidak batal. Jadi nyenyak itu bukan artinya harus lama tidurnya, tidak. Ada orang tidurnya 3 menit, 5 menit tapi nyenyak. Seperti apa yang dicontohkan para ulama? Misalnya dia tidur, di saat tidur itu ada sesuatu benda yang jatuh dari tangannya, dia tidak sadar lagi. Misalnya pulpen. Mana pulpen? Ini. Dia tidur. Ketika dia tidur, jatuh. Dia nggak sadar, tetap masih tidur. Padahal durasinya cuma 3 menit sampai 5 menit. Maka ini tetap dikatakan batal, tidur seperti ini. Ada orang yang kondisinya tidur tapi memang dia masih sadar sesuatu yang terjadi di sekelilingnya, dia masih mengingatnya, atau dia mungkin mendengarnya, mengetahuinya. Pulpennya tuh langsung sadar dia, oh ini. Nah, kondisi seperti ini tidurnya, maka tidak membatalkan wudu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, ketika itu para sahabat menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengerjakan sholat isya. Rasulullah SAW sengaja mengakhirkan sholat isya, sehingga sebagian para sahabat itu ada yang tertidur. Ada yang tertidur di masjid menunggu Rasulullah SAW. Keluar Rasulullah dari rumahnya, mereka tidak berwudu lagi, langsung ikut sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwa tidur para sahabat itu tidak dalam kondisi nyenyak. Soalnya, kenapa? Karena ketika Rasul keluar, mereka langsung sigap. Rasul keluar langsung sigap, langsung bangun, ikut sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang, misal di khutbah Jumat nih, ada orang yang keluar atau naik khotibnya, sudah berkhutbah sampai selesai berdoa khotibnya, kemudian ingin mendirikan sholat, dia tetap masih duduk tidak sadar sampai ada temannya yang membangunkan dia, tepuknya, isyarat bahwa khotib sudah selesai berkhutbah. Nah, kondisi seperti ini, maka para ulama mengatakan tidurnya membatalkan wudu. Maka orang tersebut harus mengulangi lagi wudunya untuk ikut sholat Jumat bersama imam. Baik, barakallahu fiikum. Baik, yang keempat, yang dapat membatalkan wudu yang keempat adalah mashul farjil adami bila hail, yaitu menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang, langsung nih telapak tangan menyentuh kemaluan. Nah, ini dapat membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, man massa zakarahu falyatawadda, siapa orang yang mengusap atau menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia mengulangi wudunya. Yang kelima, ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang kelima adalah aklul lahmil ibil, yaitu makan daging onta. Makan daging onta dapat membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami berwudu tatkala kami makan ghanam, daging kambing? Kata Rasulullah, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu mau wudu silakan, tapi kalau kamu tidak berwudu juga tidak mengapa. Tapi para sahabat bertanya lagi yang kedua kalinya, ya Rasulullah, apakah kami berwudu tatkala kami makan daging unta? Kata Rasulullah, na'am, iya, kalian harus berwudu tatkala selesai makan daging unta. Baik. Yang keenam, yang dapat membatalkan wudu adalah ar-riddatu 'anil Islam, murtad, keluar dari agama Islam. Maka ini secara otomatis wudunya tadi langsung batal.
Baik, masalah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh dari bab ini, bab wudu, yaitu ma yajibu lahul wudu. Kapan seseorang itu diwajibkan berwudu? Kapan seseorang itu diwajibkan berwudu? Yang pertama ketika sholat. Ketika sholat dia wajib berwudu. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang tadi kita sudah bacakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min hulul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang tidak berwudu, orang yang tidak bersuci, tidak terima salatnya oleh Allah. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang dihasilkan dengan cara yang curang. Yang kedua, seseorang itu wajib berwudu kapan? Ketika tawaf. Tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Baik itu tawafnya hukumnya wajib maupun tawaf itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, mashul mushaf bibasyaratihi bila hail, yaitu menyentuh mushaf. Mushaf itu bukan terjemahan Al-Quran ya. Nah, kalau Al-Quran terjemahan itu tidak disebut dengan mushaf. Itu Al-Quran terjemahan, bukan mushaf. Mushaf itu adalah murni isinya adalah firman-firman Allah, kalamullah, Al-Quran. Nah, kalau kita punya Al-Quran tapi Al-Quran terjemahan, nah itu tidak termasuk dalam bab ini. Yang dimaksud dalam bab ini yaitu menyentuh mushaf dengan kulit langsung, itu wajib berwudu adalah mushaf yang murni betul-betul Al-Quran di dalamnya. Tidak ada campuran dengan kalam selain kalam Allah. Murni seluruhnya kalamullah. Adapun ada di sana tulisan kalam manusia, misalnya tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang disentuh adalah tafsirnya, itu tidak ada masalah, bukan masuk dalam bab ini. Baik. Masalah yang terakhir yaitu masalah yang ke-8. Masalah yang ke-8. Apa itu masalah yang ke-8? Kapan seseorang itu disunnahkan berwudu? Kapan seseorang disunnahkan untuk berwudu? Yang pertama ketika dia berzikir, sunnah hukumnya. Ketika kita ingin berzikir kepada Allah, astaghfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, wa la ilaha Allahu akbar, nah itu sunnah kita berwudu. Juga sunnah kita berwudu karena dia bagian daripada zikir. Bahkan seafdal-afdalnya zikir adalah baca Al-Quran. Nah, tatkala kita ingin membaca Al-Quran, sunnah hukumnya kita berwudu. Ingat, bedakan ya menyentuh mushaf dengan baca mushaf atau baca Quran. Ada orang bisa membaca Al-Quran atau baca mushaf tanpa menyentuhnya. Nah, kalau dia ingin membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, boleh. Jadi dia tidak perlu menyentuh mushaf, baca gini. Dalam kondisi tidak berwudu. Tapi afdalnya seseorang ketika dia baca Al-Quran tetap dalam kondisi berwudu. Itu afdalnya, itu sunnahnya seperti itu. Makanya para ulama membolehkan bagi wanita yang haid, wanita yang nifas, untuk tetap baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Adapun menyentuhnya haram, tidak boleh. Berarti kalau kita ingin menyentuh Al-Quran mushafnya itu harus ada penghalang. Pakai sapu tangan misalnya, atau pakai mukenanya, kalau bagi ibu dialas dengan mukenanya, dibuka gitu. Tetap dia membaca Al-Quran. Jadi bukan yang dilarang bagi wanita haid dan nifas itu baca Al-Qurannya, tapi menyentuhnya yang dilarang. Ada pembacanya silakan, tidak mengapa. Yang kedua, disunnahkan bagi seseorang berwudu ketika mengulangi setiap sholat. Bukan mengulangi. Jadi setiap pengerjaan sholat 5 waktu itu sunnahnya wudunya diulangi. Walaupun dia masih suci. Contoh, antara maghrib ke isya nih. Maghrib berwudu sebelum maghrib. Dia belum batal tatkala nanti masuk waktu isya. Tapi tetap dia disunnahkan untuk mengulangi wudunya lagi. Artinya kalau dia tidak ulangi wudunya, dia sholat isya dengan menggunakan wudu sholat maghrib tadi, sah sholatnya, sah. Tapi kalau dia ingin melakukan hal yang sunnah, boleh dia mengulangi, memperbaharui lagi wudunya tadi, tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW yatawaddau inda kulli salatin. Rasul itu berwudu setiap kali solat. Setiap kali solat. Bisa jadi Rasulullah itu masih ada wudunya. Maghrib itu kan tidak terlalu jauh waktunya. Bisa jadi masih ada wudunya, tapi
Beliau mengulangi wudunya setiap kali sholat. Yang ketiga, kapan disunahkan untuk berwudu? Ketika seseorang sedang junub. Sedang junub. Mohon maaf, misalnya berhubungan badan suami istri. Nah, ini kan dalam kondisi junub. Sunnah bagi orang tersebut berwudu kapan? Ketika ingin mengulangi kembali. Jadi misalnya ingin mengulangi hubungan itu, jadi ronde kedua misalnya, sunnahnya berwudu lagi. Atau orang yang junub, sunnah dia berwudu kapan? Ketika dia tidur. Misalnya kan berhubungan badan dengan istrinya di malam hari, jam 12, jam 11, kan malas mau mandi. Nah, dia mau melanjutkan tidurnya. Nah, sebelum dia melanjutkan tidurnya, wudu dulu. Nah, hukum wudu itu sunnah. Atau kata para ulama dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah setelah beliau junub, beliau sebelum makan, sebelum minum, beliau berwudu dulu. Nah, hukum wudunya ini sunnah. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan setelah jima, setelah berhubungan badan, sebaiknya sunnahnya adalah berwudu. Mengulanginya lagi, atau mau makan, mau tidur kita, mau minum, berwudu dulu. Hadis yang menjelaskan tentang itu banyak sekali. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk sahabat perempuan yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah al-wudu'u qabla al-ghusli. Sunnahnya seorang itu berwudu sebelum mandi besar. Mandi besar itu mandi junub, atau mandi setelah haid, atau mandi setelah nifas. Begitu juga mandikan jenazah, itu kan mandi. Nah, wudu sebelum memandikan itu, atau wudu sebelum mandi, hukum wudunya sunnah. Baik. Yang terakhir, kapan kita disunnahkan untuk berwudu? Ketika sebelum tidur. Sebelum tidur, kita tidur malam misalnya, sebelum kita berbaring di tempat tidur kita. Nah, pastikan kondisi kita telah bersuci dengan berwudu. Jadi sebelum kita tidur, berwudu dulu, baru kita masuk kamar, kita berbaring di kasur, lalu kemudian barulah baca zikir-zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat sebelum tidur itu berwudu, hukum wudunya sunnah. Baik, demikian saudara dan saudariku, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami, maka nanti kita akan diskusikan masalah tersebut di grup ya, di grup WhatsApp. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam menuntut ilmu walaupun dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka, tapi itu tidak menghalangi dan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.